Halo teman-teman semuanya, Em, selamat datang di acara offline kali ini. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena aku kebetulan belum bisa ke sana untuk hadir offline menemani teman-teman semuanya. Tapi ya, semoga dengan virtual ini bisa tersampaikan apa yang mau disampaikannya. Mohon maaf juga karena di sini kebetulan saya masih studi, jadi belum bisa hadir di sana dan juga kebetulan lagi ujian. Jadi mohon doanya teman-teman semoga lancar. But ya, tanpa mengurangi rasa hormat, semoga teman-teman semua bisa saling interaktif di sana dan juga bisa mendapatkan sesuatu sedikit mungkin dari pengalaman saya untuk sharing-sharing kali ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas tentang beasiswa. Oke, langsung ke slide yang pertama ya, karena kebetulan aku juga refer ke PowerPoint, jadi nanti kita sambil lihat-lihat. Mata aku juga sambil lihat-lihat ini buat videonya ya. Oke, jadi biasanya nih teman-teman, untuk teman-teman di sini mungkin ada yang abis lulus S1 atau mungkin ada dari SMA yang mau lanjut kuliah gitu. Biasanya apa sih yang kalian pertimbangkan ketika mencari beasiswa itu? Di sini aku udah nulis beberapa list. Yang pertama itu biasanya where to study. Itu sangat sering kali ditanyakan. Bingung gitu. Universitasnya di mana ya gitu. Cari universitas tuh gimana sih gitu. Yang sesuai dengan kita. Mungkin ada teman-teman yang udah memang dari kecilnya pengen kuliah di UI misalnya katakanlah. Tapi kadang ada beberapa orang juga yang kayak bingung gitu mau kuliahnya di mana, makanya kebingungan sendiri gitu nyarinya di mana ya gitu. Terus juga biasanya bingung nih pakai beasiswa apa kalau misalnya bagi teman-teman yang pengen dapat beasiswa, karena konteksnya di sini lagi sharing beasiswa, pasti teman-teman pada scholarship hunter yang lagi nyari beasiswa dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang masih kebingungan untuk cari beasiswanya di mana ya gitu. Mungkin nanti di sini juga aku akan sharing-sharing tentang beasiswa aku pribadi. Dan ya, selanjutnya biasanya orang-orang juga suka bingung LOA atau non LOA dulu ya gitu, atau cari kampus atau beasiswa dulu gitu kan. Itu juga menjadi salah satu kebingungan yang sering kali dirasakan sama anak-anak scholarship hunter. Terus juga banyak banget ini pertanyaan yang sering ditanyain ke aku, apa aja sih teh gitu yang perlu dipersiapkan. Ini juga sering membuat apa ya, kayak pengen rasanya aku untuk kasih tahu, coba cari di website dulu baru nanti kalau misalnya ada yang kalian bingung kan boleh ditanyain gitu. Tapi ya, then again aku juga sering pernah jadi scholarship hunter dan sering ngerasain hal-hal kayak gitu. Kita udah tahu nih pendaftaran persyaratannya apa, tapi kadang kita bingung juga apa yang perlu dipersiapkan karena kita nggak ada mentor itu gitu. Terus dan tak lupa pertanyaan tentang bahasa Inggris juga. Gimana sih gitu, bahasa Inggrisnya harus pakai TOEFL atau IELTS ya gitu. Apalagi teman-teman yang cari beasiswanya ke luar negeri biasanya kan mengharuskan untuk dapat IELTS atau TOEFL dulu ya. Itu juga sering banget ditanyain gimana gitu teh, bahasa Inggrisnya aku masih belum ini nih gitu. Atau misalnya teh aku belum tes ini tes itu, dan itu juga sering banget ditanyain gitu. Biasanya nih problematika para scholarship hunter. Oke, jadi teman-teman biasanya kan kalau misalnya nyari beasiswa tuh sering bingung ya. Apalagi teman-teman masih kebingungan gitu, kira-kira beasiswa apa ya yang bisa menerima aku gitu kan. Makanya biasanya sering kali bingung atau misinformasi. Jadi kita ketinggalan tuh informasinya. Makanya kita juga kalau misalnya udah firm pengen daftar beasiswa, kita harus punya list-list nih beasiswa apa nih kira-kiranya yang bisa kita daftar gitu. Di sini aku mau sharing tentang beasiswa LPDP atau beasiswa di dalam negeri gitu kan. Tapi selain itu aku mau juga sharing ternyata banyak juga loh beasiswa-beasiswa yang dari luar negeri gitu, yang dari instansi atau dari pemerintah luar negeri gitu untuk mahasiswa internasional, khususnya Indonesia juga ada peluangnya loh gitu. Kayak misalnya beasiswa Jerman, ada namanya beasiswa DAAD, di mana DAAD itu dikeluarkannya dari pemerintah Jerman untuk mencari mahasiswa internasional, dan kita tuh bisa daftar loh gitu di situ. Jadi sebenarnya banyak opportunity gitu kalau misalnya kita cari beasiswa itu sendiri.
Tapi ya then again, kadang kita sering miss informasinya itu, jadinya ya kita kebingungan sendiri gitu untuk cari beasiswanya. Tapi ya ditentukan dulu kira-kira kita mau di mana tujuannya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang mau beasiswanya ke luar negeri, mungkin teman-teman bisa dari sekarang nih cari-cari beasiswa di mana sih gitu, di negara apa sih yang pengen kita tuju. Misalnya katakanlah Malaysia misalnya. Malaysia juga nggak cuma LPDP loh, bisa juga beasiswa-beasiswa lain gitu. Misalnya kayak ada beasiswa dari pemerintah Malaysia situ sendiri untuk mahasiswa internasional, dan kita juga bisa daftar kalau misalnya memenuhi kualifikasi, ya why not buat kita daftar gitu kan. Tapi ya berdasarkan point of view aku yang dapat beasiswa LPDP, jadi most likely aku bakal sharingnya tentang beasiswa LPDP. Dan di sini juga dari narasumber sebelumnya pasti udah spill beasiswa LPDP-nya gitu. Karena LPDP kan banyak kan, kolaborasi sama Kemenke ada, Kemendikbud ada, sama Kemenag juga ada. Dan saya dan aku Teteh kebetulan dapat beasiswanya beasiswa dari LPDP yang kolaborasinya sama Kemenag gitu. Jadi di sini mungkin bakal banyak sharingnya tentang LPDP X Kemenag gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus beasiswa Kemenag? Berdasarkan pengalaman pribadi, aku tuh kan dari dari sekolah dasar kebetulan dinaungin sama Kemenag terus sekolahnya, which is misalnya kalau misalnya teman-teman sekolah dasar, aku tuh MI, madrasah tidak iya gitu kan. Terus juga waktu SMP-nya MTS dan juga SMA-nya MA gitu. Jadi memang dinaunginya sama Kemenag terus. Jadi pas kuliah pun kebetulan masuknya waktu X1-nya kan di UIN Bandung. Terus UIN Bandung juga kan salah satu instansi dari Kemenag juga, under naungan Kemenag juga. Jadi memang waktu cari-cari beasiswa sudah familiar dengan beasiswa-beasiswa dari Kemenag gitu. Makanya kenapa waktu itu ke-trigger untuk daftar di beasiswa Kemenag itu sendiri. Dan kebetulan waktu itu lagi ada program baru. Program barunya itu apa sih? Program barunya itu adalah beasiswa double degree. Yang ngasih beasiswanya itu uangnya dari LPDP tetap, tapi kolaborasinya sama Kemenag. Dan Kemenag lah yang berinisiatif untuk membuat program double degree itu. Double degree itu jadi programnya di 2 kampus dan dapat gelarnya juga kebetulan 2. Makanya sekarang aku lagi kuliah di Malaysia ini, dan kebetulan di tahun depan di 2025 akan melanjutkan perkuliahan lagi di UIN. Jadi memang ada 2 kampus. Sekarang lagi kuliahnya di University Utara Malaysia, dan nanti di UIN-nya melanjutkan lagi perkuliahannya di UIN Surabaya. Dan inilah program-program baru dari Kemenag gitu. Jadi beasiswa double degree itu hasil dari kolaborasi UM Sintok, which is di sini di tempat aku sekarang di University Utara Malaysia, tepatnya di daerah Sintok. Dan yang kolaborasi sama 5 UIN tertentu. Jadi ada UIN Sunan Ampel yang di Surabaya, which is nanti Teteh yang akan di sana. Terus juga ada juga UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dulu S1 di sana. Ada juga UIN Araniri Banda Aceh. Terus juga ada UIN Mataram, dan ada UIN Raden Fatah Palembang. Jadi sebenarnya bisa milih sih di antara 5 itu UIN-nya mau di mana gitu. Cuman karena kebetulan udah pernah di Bandung, jadi cari nih yang lain yang belum di mana gitu kan. Makanya coba deh, ya udah deh Surabaya. Makanya milihnya di Surabaya. Dan kebetulan untuk semesternya itu kan biasanya kalau di Indonesia itu 2 tahun itu, untuk master itu, untuk jenjang magister itu kan 2 tahun biasanya. Nah kebetulan karena ini di 2 kampus, jadi 1 tahun di Malaysia, 1 tahun di Indonesia. Jadi nanti waktu di Indonesia tuh ngelanjutin aja, jadi nggak kembali lagi ke semester awal, tapi melanjutkan semester gitu. Jadinya tetap 2 tahun kayak di Indonesia, cuman
2 kampus aja dan alhamdulillahnya dapat 2 gelar. Selain dari UUM Sintok juga di program ini tuh ada program juga, tapi kampusnya berbeda. Double degree juga di 2 kampus juga, tapi kampusnya beda, bukan di UUM dan juga bukan di UIN, tapi UI3 atau teman-teman mungkin ada yang familiar gak ya, cuman ini kampusnya memang kampus baru, tapi ya cukup bagus juga sih, di Depok kalau nggak salah. Terus kalau untuk lanjutannya di Edinburgh di UK itu lebih ini lagi sih, tapi persyaratannya juga lebih tinggi lagi IELTS-nya gitu. Makanya kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih di Malaysia aja dulu deh gitu. Terus waktu di beasiswa LPDPX Kemenag ini tuh tahapannya apa aja sih? Sama sebenarnya tahapannya kayak tahapan LPDP lain juga, ada seleksi administrasi, seleksi wawancara, seleksi akademik atau skolastik, ada juga seleksi wawancara. Sama sebenarnya, teman-teman juga bisa udah dapat insight gitu kan dari kakak-kakak sebelumnya, prosedurnya apa aja. Dan LPDPX Kemenag juga sama sebenarnya, karena kan satu sumber juga, satu keuangan juga dari LPDP, dan prosedurnya juga pasti sama gitu. Jadi tetap ada seleksi administrasi, skolastik, dan juga wawancara. Tapi bagi teman-teman yang mungkin udah punya LOA, dia nggak perlu mengikuti seleksi skolastik. Jadi teman-teman bisa langsung seleksi administrasi, habis itu langsung wawancara. Itu adalah plusnya kalau misalnya teman-teman udah punya LOA. Makanya tadi di slide pertama tuh yang problematika scholarship hunter biasanya kan bingung kan, mending LOA dulu atau non LOA. Nah, kelebihannya kalau misalnya kalian udah punya LOA tuh kalian nggak perlu tes seleksi skolastik. Jadi kalian bisa langsung ke wawancara gitu. Terus selanjutnya, biasanya serba-serbi kesalahan yang bikin gagal di seleksi administrasi itu banyak banget. Makanya tadi juga pertanyaan kayak, teh gimana ya bahasa Inggrisnya, teh gimana ya ini itunya, teh gimana ya persyaratannya. Itu juga menjadi hal-hal yang krusial sebenarnya, kalian udah harus prepare dari awal, karena itu akan mempengaruhi bagaimana kalian mendaftar di seleksi administrasi. Makanya kalian harus make sure tuh all those persyaratan tuh udah settle, udah aman, jadi kalian bisa langsung tinggal daftar. Kalian udah banyak banget informasi pasti dari website. Kalian juga mungkin bagi yang baru mendengar beasiswa Kemenag, kalian bisa langsung googling. Di sana udah langsung banyak persyaratannya, banyak informasinya, banyak juga sharing-sharing dari teman-temannya gitu kan. Nanti kalian bisa langsung lihat persyaratannya apa aja sih, terus kalian list tuh yang sesuai sama kalian tuh apa. Nah, biasanya kesalahannya adalah di hal-hal ini. Yang pertama, surat rekomendasi. Surat rekomendasi tuh hal-hal yang kecil tapi krusial juga sebenarnya. Biasanya kan kalau misalnya dari instansi tertentu, katakanlah Kemenag misalnya, udah punya template-nya sendiri gitu. Jadi kalian harus make sure tuh, oh ini surat rekomendasi, kalian nggak cuman ngebuat list aja, tapi kalian harus lihat juga ada template-nya nggak gitu. Kalau misalnya memang tidak ada template-nya, berarti kalian bisa pakai template bebas. Tapi kalau misalnya ada template-nya, kalian harus mengacu gitu ke template tersebut gitu. Karena kalau misalnya kalian beda, ya udah otomatis nggak akan diterima gitu. Terus yang kedua, sertifikat bahasa Inggris. Itu juga penting banget. Ini susah sih, tapi memang kalian harus punya skills yang kuat dulu gitu di bahasa Inggrisnya, karena sebenarnya nggak skills yang gimana-gimana banget, grammar dan lain-lain, tapi at least kalian punya sertifikatnya dulu gitu. Bagi teman-teman yang mungkin udah S1, pasti kan udah punya sertifikat bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa jadi peluang kalian buat daftar tuh beasiswa. Tapi yang perlu di-highlight adalah beasiswa kalian tuh menerima nggak sih sertifikat bahasa Inggris dari universitas? Karena itu biasanya beda. Biasanya ada yang memang pengen dari TOEFL, secara resmi dari TOEFL gitu. Atau misalnya yang requirement-nya IELTS gitu. Jadi kalau misalnya memang requirement-nya IELTS, kalian nggak bisa tuh daftarnya pakai TOEFL.
Itu juga hal-hal yang krusial yang perlu kalian make sure teliti, benar-benar teliti gitu. Dan skornya juga kalian jangan coba-coba misalnya kayak skornya udah tahu kurang tapi kalian tetap daftar. Itu juga apa ya, kalian mungkin bisa sih sebenarnya berharap, berdoa, tapi kemungkinannya kecil gitu. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari sekarang gitu, untuk belajar bahasa Inggris dulu, untuk tes TOEFL dulu dan lain-lain gitu. Terus juga LOA sih yang tadi sih, kalau misalnya kalian udah punya LOA itu nilai plus kan, tapi kalau misalnya belum juga kan ada beberapa beasiswa kayak LPDP sebenarnya nggak perlu juga kalian udah punya LOA, tapi it would be better and it will help you sih sebenarnya kalau kalian udah punya LOA. LOA tuh sertifikat dari kampus bahwa yang nge-state bahwa kalian udah diterima gitu di kampus tertentu. Ini bisa di luar negeri, bisa juga di dalam negeri gitu. Biasanya kan cuman kalau kayak gitu kan kita berarti daftar mandiri ya. Misalnya kita daftar di Universitas Indonesia katakanlah misalnya, itu kan harus daftar dulu, mandiri dulu, jadi kita harus ngeluarin uang dulu gitu. Juga di luar negeri, tapi sebenarnya di luar negeri tuh kayak ada beberapa kampus yang gratis loh gitu, jadi kita harus pinter-pinter nyarinya gitu. Kalau ini surat usulan PNS itu bagi yang PNS aja. Oke. Selanjutnya adalah benefit beasiswa. Teman-teman pasti udah udah berpikir bahwa ketika kalian dapat beasiswa kalian pasti udah settle. Tapi kalian harus make sure juga teman-teman. Jadi kalau misalnya dapat beasiswa nih, atau kalau nggak lihat beasiswa, kalian harus make sure apa aja sih kira-kira yang ditanggung sama instansi kita tuh gitu. Jadi sebenarnya nggak semua ditanggung juga gitu. Dan most likely kalau misalnya kalian dapat beasiswa di offernya ke luar negeri misalnya, case-nya kalian juga tetap harus persiapan uang dulu sih, karena kan kalau misalnya di luar negeri itu kan harus ngurusin visa ya, dan itu juga biasanya metodenya tuh reimburse, jadi kita tetap harus kayak persiapan dulu buat visa tuh berapa kira-kira gitu. Kalau misalnya aku pribadi kayak kemarin tuh waktu pas mau ke Malaysia, mau ke Malaysia kesini, kayak persiapan dulu uang untuk visa Malaysia tuh berapa. Jadi riset dulu nih kita, kayak kira-kira ke Malaysia berapa ya buat bikin visa tuh gitu. Terus kayak ngobrol sama temen-temen juga yang udah punya relasi gitu ke yang kuliah di Malaysia, atau misalnya lihat-lihat di YouTube juga banyak sih sebenarnya gitu. Dan untuk benefit beasiswanya, kalau misalnya di LPDP Kemenag, alhamdulillah banyak yang di cover. Jadi don't worry guys, pendaftaran di sana, di sini maksudnya di kampus next kalian itu udah ditanggung. Terus juga SPP of course, tunjangan buku, ada juga tunjangan buku buat kita di sini gitu, buat pembelian buku dibiayain juga, di cover LPDP juga. Terus juga penelitian, ujian, dan tesis. Kebetulan aku sekarang juga lagi masa pembuatan tesis, jadi lagi menunggu juga pencairan keuangannya untuk tesis karena lumayan juga. Terus juga transportasi keberangkatan, don't worry, jadi nanti juga bakalan di provide sama beasiswa kalian. Asuransi kesehatan di sana, terus visa yang tadi aku bilang, terus juga biaya hidup bulanan atau living allowance. Itu juga disesuaikan sama negara masing-masing. Kalau misalnya kalian ngambilnya di luar negeri, misalnya kakak kalian di Malaysia, kalian juga bisa lihat berapa biaya hidupnya sih di Malaysia gitu, jadi disesuaikan juga. Terus di Australia misalnya, kalau misalnya di luar negeri, kalian juga bisa lihat tuh di sana, banyak juga tuh di website, teman-teman bisa lihat tuh, oh berarti kira-kira si teteh tuh dapatnya berapa ya gitu. Teman-teman yang di Australia misalnya dapatnya berapa, terus misalnya teteh misalnya di sini, kalian bisa lihat aja di sana nominalnya, karena agak sensitif ya kalau misalnya ngobrolin uang. Tapi ya, dan again, alhamdulillah cukup. Jadi kalian jangan khawatir meskipun kalian keluar negeri. Kalau misalnya kalian di cover beasiswa, insya Allah bakal aman gitu. Tapi tetap again, kalian harus punya preparation uang sebelumnya gitu, sebelum kalian udah berangkat di sininya gitu.
terus juga tunjangan keluarga. Biasanya kalau LPDP gitu sih, ada tunjangan keluarga misalnya kita udah menikah, terus misalnya kita mau bawa keluarga ke sini, ada dapat kalau nggak salah setengahnya atau gimana gitu, dapat biasanya. Terus juga biaya kedatangan, ada biaya kedatangan di sini. Biasanya kan kalau kedatangan kan kita pasti riuh kan, kayak maksudnya kalau pengalaman aku pasti riuh banget. Karena kan kita baru pertama kesini, kayak butuh perintilan-perintilan di kosan. Itu juga biasanya dibantu dibiayain juga. Makanya namanya biaya kedatangan. Terus juga ada seminar internasional. Itu kalau misalnya kalian dapat seminar-seminar internasional tuh, Tete juga kebetulan ada, doain aja semoga dapat seminarnya. Jadi nanti bisa di cover juga. Terus juga ada beasiswa publikasi jurnal, dan juga ada keadaan darurat yang disesuaikan sama beasiswanya itu sendiri. Itu sih kalau misalnya untuk benefit dari beasiswanya itu sendiri. Selanjutnya adalah timeline pribadi. Ini sebenarnya udah hampir end of the session, sebenarnya udah last slide, karena ya mau ini aja, mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa ketika kalian pengen niat sesuatu, kalian harus bisa men-timeline pribadi sih sebenarnya, karena itu juga penting. Kalian misalnya yang udah lulus di S1-nya, kalian harus buat timeline nih, kira-kira kalian mau kerja dulu, sebenarnya kerja dulu nggak apa-apa sambil persiapan beasiswa gitu misalnya. Itu juga harus punya timelinenya sendiri gitu, karena itu juga penting buat nge-track kehidupan kita pribadi, biar kita selalu refer ke hal-hal yang udah kita buat gitu, pun kaitannya dengan beasiswa. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat beasiswa itu kan ada timelinenya sendiri. Katakanlah beasiswa LPDP Kemenag gini, itu tuh ada timelinenya sendiri, misalnya dari kapan sampai kapan. Terus kita makanya nggak mungkin dong misalnya kita itu pembukaan terus kita baru persiapan pada saat itu juga. Itu bakal susah sih, apalagi bagi teman-teman yang belum TOEFL. Itu akan menyusahkan kalian juga, meribetkan kalian juga, dan nggak mungkin juga kalian tiba-tiba langsung tes TOEFL di situ, karena agak deg-degan sebenarnya guys kalau misalnya kita tes TOEFL dulu secara ngedadak gitu, karena lumayan juga ngeluarin uangnya. Apalagi kalau IELTS juga lumayan gede kan. Kalau misalnya kita tes IELTS kan biasanya di kisaran harga 3 jutaan. Itu juga lumayan gede sih menurut aku. Jadi kayak kita ngeluarin 3 juta, masa kita tesnya ngedadak, nggak kita siap-siapin gitu. Makanya kita harus buat timeline pribadi. Misalnya kita belajar bahasa Inggris dulu, atau misalnya kita tes dulu deh gitu, at least tes dulu. Abis itu kita lihat tuh beasiswa yang open tuh apa aja, terus kita liatin dulu persyaratannya apa aja yang udah, apa aja yang belum gitu. Makanya kita penting banget buat punya timeline pribadi. Pokoknya pengalamanku sih itu penting banget. Dan juga untuk membuat esai itu juga spending time-nya lumayan lama juga, karena untuk membuat esai itu agak a bit tricky-nya adalah untuk menemukan benang merah. Itu hal yang membuat aku kayak lama banget mikirnya, karena itu penting banget juga. Kita harus punya esai yang kayak di sini nih, misalnya aku nge-timeline pribadi di bulan Mei itu aku harus selesai nih esai dan kontribusi. Kan ada kan biasanya di persyaratan tuh ada kayak motivasi, surat motivasi, atau misalnya esai pribadi dan kontribusi kita misalnya ke negara tuh. Apalagi LPDP tuh kayak lumayan strict banget, dan itu juga harus kita persiapin dari awal. Dan yang susahnya adalah kalau untuk aku pribadi, membuat esai yang bagus, yang menarik itu susah banget. Dan makanya perlu banget proofreading. Makanya penting lah kalian mengikuti kegiatan ini untuk mentoring. Jadi makanya kalian penting banget punya mentor kalau misalnya mencari beasiswa itu, karena nantinya si mentor ini berfungsi untuk ngebantu kalian untuk kayak, Kak ini nih misalnya udah aku buat esai, kira-kira bagus gak ya? Terus misalnya
atraktif gak ya, menarik gak ya gitu. Itu juga penting banget. Tapi kalaupun misalnya kalian gak punya mentor juga gak apa-apa banget. Kalian bisa coba tanya ke teman-teman kalian yang pintar bahasa Inggrisnya misalnya. Kira-kira ini bagus gak, oke gak? Atau misalnya kalau misalnya esainya bahasa Indonesia misalnya, kalian coba aja minta tolong ke teman-teman kalian buat baca esai kalian, kira-kira menarik gak? Atau ada yang dipertanyakan gak dari esai ini yang menurut kalian bingung gitu, masih bingung? Itu juga bisa dari hal-hal kecil dulu gitu. Makanya penting banget buat esai untuk di proofread ke teman-teman kalian. Itu gunanya untuk melihat ini sih, melihat hal-hal yang kesalahan-kesalahan kecil yang kita biasanya nggak notice gitu. Terus pendaftaran beasiswa juga penting banget. Jangan sampai miss opportunity, misalnya kayak deadline, jangan sampai kita pas banget deadline gitu daftarnya, karena itu juga akan membuat kalian persiapannya kurang gitu. Makanya harus ngeliat tuh timeline dari si instansi itu kapan. Terus juga seleksi administrasi dan juga substansi dan wawancaranya juga kalian harus make sure untuk sesuai dengan timeline kalian gitu. Makanya yang terpenting dari semuanya adalah waktu. Gak apa-apa teman-teman kalau misalnya kalian memang masih struggle dengan bahasa Inggris, gak apa-apa, go ahead untuk belajar dulu gitu. Gak perlu buru-buru kok gitu. Yang penting kalian mencoba dan fokus dulu diri kalian untuk ya belajar dulu misalnya bahasa Inggrisnya, atau misalnya belajar ini itu, ataupun misalnya kalian kerja dulu juga nggak apa-apa banget. Karena pengalaman pribadi aku sebenarnya kalau misalnya mau daftar S2 nih, bagi teman-teman yang udah lulus S1 terus mempersiapkan untuk S2, nggak apa-apa banget loh buat kerja dulu. Itu justru malah menjadi hal yang krusial bagi teman-teman yang udah masuk di kelas S2 nih. Biasanya teman-teman agak insecure nih melihat teman-teman kalian di kelas yang udah pada kerja, karena mereka tuh udah banyak banget pengalamannya, dan itu akan menjadi nilai plus kalian juga ketika kalian masuk di kelas terus kalian udah punya banyak pengalaman. Itu kan menjadi hal yang bisa diceritakan banyak ya gitu. Makanya penting banget juga untuk mempertanyakan ke diri kalian sendiri, kira-kira sebenarnya aku tuh butuh kuliah langsung atau harus kerja dulu ya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Semoga insight-insightnya tadi tentang beasiswa LPDPX Kemenagnya kalian bisa resapi dengan baik. Program-programnya juga semoga bisa atraktif untuk kalian dan kalian juga bisa tertarik untuk daftar. Jangan lupa untuk daftar dan melihat timelinenya itu sendiri. Dan jangan jangan berkecil hati kalian. Pokoknya kalau misalnya kalian punya kemauan, go ahead dan coba aja dulu sebenarnya. Dan jangan lupa untuk cari-cari informasi aja. Jangan lupa juga untuk tanya, banyak nanya aja juga nggak apa-apa banget. Karena kan kita masih dalam tahap proses belajar ya. Jadi ya nggak apa-apa buat nanya. Why not? Kita banyak bertanya ke orang-orang. Dan jangan lupa juga cari suasana yang positif, suasana atau lingkungan-lingkungan yang positif yang bisa ngebantu kalian untuk menjadi orang yang yang semangat terus belajarnya dan juga semangat untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Mungkin itu aja dari aku. Makasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada Q&A, kalau misalnya aku belum bisa hadir di sana untuk virtualnya, feel free teman-teman bisa langsung find atau reach me di Instagram Nurfauzia Vivi. Terima kasih teman-teman. Bye. Assalamualaikum.